Itu peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada hari kiamat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika semua manusia di muka bumi pada saat itu akan mati saat mendengar tiupan sangkakala malaikat Israfil. Dalam riwayat hadis dijelaskan siapa orang yang pertama kali mendengar suara trompet sangkakala malaikat Israfil. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu memberitahukan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila sangkakala ditiup, semua orang yang mendengarnya terkulai dalam keadaan mati. Orang yang pertama kali mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolam air untuk ternak untanya. Seketika ia mati, matilah pula semua manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan seperti kabut atau hujan deras. Hujan itulah yang menghidupkan semua tubuh manusia. Lalu sangkakala ditiupkan sekali lagi, serta merta seluruh umat manusia bangkit berdiri dalam keadaan menunggu. Lalu terdengarlah suara, wahai manusia, kemarilah kalian menghadap Rabb Tuhan kalian. Kumpulkanlah mereka semua di tempat pemberhentian untuk memberikan pertanggungjawaban. Hadis riwayat Muslim. Mengenai 3 tahapan tiupan sangkakala. Tiupan pertama, tiupan guncangan. Hal pertama yang mengetuk pendengaran penduduk dunia setelah datangnya tanda-tanda kiamat kubro adalah nafkatul faza atau tiupan kekagetan yang mengalir dari tiupan sangkakala. Tidak seorang pun mendengarnya kecuali mengangkat lehernya untuk mendengar perkara besar ini. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ditiupnya sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Al-Quranul Karim surat Al-Mudassir ayat 8 sampai dengan 10. Allah juga berfirman, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua akan datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran surat An-Naml ayat 87. Tiupan yang pertama ini sangatlah panjang dan menyebabkan keguncangan dan kepanikan semua yang berada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yaitu para nabi dan para syahid. Tiupan ini akan menggetarkan dan membuat panik semua yang hidup. Sedangkan para rasul dan syahid adalah hidup di sisi Tuhan mereka. Maka Tuhan pun melindungi mereka dari guncangan tiupan ini. Tiupan ini akan mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya, mendatarkan gunung dengan bumi selumat-lumatnya, meletuskan gunung-gunung dengan sangat sehingga menjadi debu yang bertebaran, membuat laut-laut saling beradu dan mengeluarkan api yang menyala. Langit akan pecah secara luar biasa dan hilanglah hukum gravitasi yang biasa kita kenal. Bintang-bintang berjatuhan, planet-planet pun saling bertubrukan, bersatulah matahari dengan bulan dan hilanglah cahaya benda tersebut. Setelah itu keadaan alam semesta kembali seperti sebelum Allah menciptakannya, yaitu hanya berupa kabut dan asap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan ini. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya, dan gugurlah semua kandungan seluruh wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka semua tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Surat Al-Hajj ayat 1 sampai dengan 2. Tiupan kedua, tiupan kejutan, pingsan dari kematian. Pada tiupan kedua ini, matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, termasuk para nabi dan syahid, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki Allah, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan 4 malaikat pembawa arash. Malaikat para pembawa arash berjumlah 4. Maka apabila telah berdiri hari kiamat, bergabunglah mereka kepada 4 malaikat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang berada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Az-Zumar ayat 6.